Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fadila. Hari ini saya akan menjelaskan tugas audit sistem e-commerce dan vintage dengan bahasan topik seperti keamanan transaksi online dan payment gateway, fraud detection dalam sistem vintage, dan perlindungan data pelanggan. 1. Apa itu sistem audit e-commerce dan vintage? Audit sistem e-commerce dan vintage adalah proses pemeriksaan, evaluasi, dan penilaian terhadap sistem infrastruktur serta proses yang digunakan oleh platform e-commerce, perdagangan elektronik, dan vintage teknologi finansial untuk memastikan bahwa diantaranya transaksi aman, data pelanggan terlindungi, sistem bebas dari keadaan penipuan, proses bisnis sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Tujuan audit e-commerce dan vintage. 1. Menilai keamanan sistem, jaringan, aplikasi, dan server. 2. Mengidentifikasi kelemahan yang dapat menyebabkan kebocoran data atau penipuan. Ketiga, menanggapi persetujuan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia, PCI DSS untuk gateway pembayaran dan anti pencurian uang (AML), dan kenali pelanggan Anda (KYC) untuk vintage. 4. Menilai mencerminkan sistem transaksi agar tidak ada kegagalan proses yang merugikan pengguna. Selanjutnya, audit pada e-commerce. Fokus utamanya yaitu keamanan transaksi online yang berupa HTTPS autentikasi. Kedua, integrasi gateway pembayaran. Ketiga, penyimpanan data pelanggan. Keempat, proses checkout dan pengembalian dana. Selanjutnya ada perlindungan terhadap serangan seperti SQL injection atau cross-site scripting. Audit pada vintage. Fokus utamanya yaitu deteksi kondisi, pendeteksian penipuan, sistem audit pencatatan keuangan, integrasi dengan sistem perbankan. Selanjutnya, perlindungan data sensitif seperti KTP, rekening, dan biometrik. Evaluasi algoritma pemrosesan pinjaman atau investasi otomatis. Contoh praktis audit. Misalnya pada sebuah aplikasi dompet digital, auditor memeriksa apakah setiap transaksi dicatat dengan benar di log. Mengecek apakah ada pengguna yang dapat mengakses fitur tanpa login atau celah keamanan. Menolak bahwa nomor rekening dan data pengguna dienkripsi dengan benar. Selanjutnya, keamanan transaksi online dan gerbang pembayaran. Apa itu transaksi online? Transaksi online adalah proses penjualan beli barang atau jasa melalui internet. Biasanya melibatkan pembayaran digital. Contohnya seperti belanja di Tokopedia, Shopee, bayar pakai GoPay atau OVO, atau juga transfer melalui virtual account. Apa itu payment gateway? Payment gateway adalah sistem perantara yang menghubungkan antara pembeli, penjual, dan bank penyedia pembayaran agar proses pembayaran bisa berjalan otomatis dan aman. Contoh dari payment gateway diantaranya meliputi
Metrans, Zendit, Doku, IP88. Ancaman keamanan transaksi online. Beberapa risiko yang sering terjadi, di antaranya yaitu phishing, penipuan melalui tautan palsu yang meniru halaman login. Kedua, man-in-the-middle attack. Hacker menyadap komunikasi antara pengguna dan server. Carding, penyalahgunaan data kartu kredit pencurian. SQL injection, atau bisa disebut cross-site scripting, (XSS), teknik hacker untuk mencuri informasi melalui from web. Teknologi keamanan yang wajib digunakan, di antaranya 1. SSL atau TLS, (HTTPS), di antaranya enkripsi data saat dikirimkan dari browser ke server. Tanda icon gembok di URL website. Kedua, autentikasi 2 faktor, (2FA). Contoh kode OTP lewat SMS atau aplikasi autentikator. Ketiga, ada tokenisasi data penting, misalnya seperti kartu kredit diganti dengan token acak agar lebih aman. Yang keempat, ada enkripsi data. Semua data transaksi disimpan dalam format terenkripsi agar tidak bisa dibaca meskipun diretas. Selanjutnya, kepatuhan PCI (DSS), standar keamanan internasional untuk sistem pembayaran yang wajib dipatuhi oleh payment gateway. Di bawahnya ada audit keamanan untuk gerbang pembayaran. Hal-hal yang dicek saat audit. Apakah data pelanggan disimpan dengan aman? Apakah server menggunakan firewall dan IDS, (Intrusion Detection System). Apakah sistem memberikan notifikasi jika terjadi transaksi mencurigakan? Apakah log transaksi lengkap dan tidak bisa dimanipulasi? Studi kasus singkat. Rina sedang bersantai di rumah, sedang scroll TikTok sambil menunggu pesanan makanan datang. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ada notifikasi dari aplikasi e-wallet. Transaksi sebesar 1 juta rupiah telah berhasil. Rina pun kaget. Dia tidak merasa melakukan transaksi apapun. Dia merasa panik. Dia langsung mengecek aplikasi. Dan benar, saldonya sudah berkurang. Padahal ia hanya mengisi ulang pulsa sebesar Rp25.000. Lantas apa yang terjadi? Menyembunyikan peran audit sistem keamanan menjadi sangat penting sekali. Tim audit akan menyelidiki. Di antaranya, apakah akun Rina sedang diretas? Apakah alamat IP mencurigakan yang mengakses akun? Apakah transaksi itu melewati proses kode OTP atau tidak? Adakah celah pada sistem gateway pembayaran yang dimanfaatkan? Setelah diperiksa, ternyata ada serangan phishing lewat email palsu yang mengarahkan Rina ke halaman login tiruan. Nah, di sanalah data akun dan OTP-nya dicuri. Pelajaran dari kisah Rina. Jangan pernah sembarangan klik link dari email yang tidak jelas. Gunakan 2FA, (verifikasi 2 langkah).
penting bagi perusahaan untuk melakukan audit sistem secara berkala agar celah keamanan cepat ditemukan dan diperbaiki. Ketiga, ada fraud detection dalam sistem vintage. Apa itu fraud? Fraud adalah tindakan penipuan, manipulasi, atau kondisi dalam sistem keuangan digital yang dapat merugikan perusahaan dan pengguna. Tujuan deteksi penipuan di antaranya meliputi mendeteksi transaksi tidak wajar, mencegah kerugian akibat enkripsi akun, melindungi data dan dana pengguna. Selanjutnya, menjaga reputasi perusahaan vintage. Contoh aktivitas merugikan. Pengajuan pinjaman berturut-turut. Penjelasannya bisa jadi buat perubahan nomor telepon, email mendadak. Penjelasannya potensi akun diambil alih. Login dari negara asing. Kemungkinan besar peretasan. Transaksi besar secara mendadak. Penjelasannya perlu diverifikasi. Teknologi yang digunakan yaitu machine learning. Itu mempelajari pola pengguna dan menandai aktivitas tidak biasa. Yang kedua, sistem berbasis aturan. Sistem berbasis aturan contohnya maksimal transaksi 3 kali per hari. Yang ketiga, ada real-time monitoring. Sistem mengawasi dan memberikan peringatan secara langsung. Yang keempat, ada scoring risiko. Setiap pengguna atau transaksi diberi skor risiko. Semakin tinggi, semakin mencurigakan. Dampak dari pengguna, yaitu kehilangan uang. Penjelasannya, pengguna bisa dirugikan jika akun mereka dibobol dananya. Yang kedua, kebocoran data pribadi. Penjelasannya, data KTP rekening atau nomor HP bisa dijual atau disalahgunakan. Rasa tidak aman. Penjelasannya yaitu kepercayaan penggunaan menurun dan takut menggunakan layanan vintage lagi. Dampak bagi perusahaan vintage, yaitu diantaranya kerugian finansial. Penjelasannya, perusahaan harus menanggung kerugian akibat penipuan, misalnya pinjaman fiktif. Yang kedua, turunnya reputasi. Jika pengguna masih tidak aman, mereka akan meninggalkan layanan. Yang ketiga, biaya audit dan recovery. Penjelasannya, dibutuhkan biaya tinggi untuk investigasi dan pemulihan sistem. Selanjutnya ada kehilangan investor. Keamanan buruk. Investor tidak percaya lagi. Kehilangan pendanaan. Dampak bagi ekosistem digital. Menurunnya adopsi vintage. Penjelasannya, masyarakat jadi ragu menggunakan layanan keuangan digital. Gangguan regulasi. Penjelasannya, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah akan memperketat aturan membuat operasional vintage jadi lebih rumit. Terganggunya sistem pembayaran nasional. Jika skala fraud besar, bisa mengaruhi ekosistem transaksi digital secara luas. Penipuan dalam vintage bukan hanya masalah teknis, tapi berdampak luas. Penjelasannya mengancam kepercayaan masyarakat, membebani biaya operasional perusahaan, menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Selanjutnya ada perlindungan data pelanggan. Apa itu perlindungan data pelanggan? Perlindungan data pelanggan adalah upaya sistematis untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pelanggan, dan melindungi data dari akses pengguna, pengungkapan,
pengubahan atau penghancuran tanpa izin. Tujuan utama yaitu mencegah kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan pelanggaran privasi. Jenis data yang harus dilindungi. Di antara kategori berikut ada identitas pribadi B2. Contohnya seperti nama, KTP, kartu keluarga, tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya ada kontak. Di antaranya nomor telepon dan email. Keuangan di antaranya nomor rekening, kartu kredit, dan transaksi. Lokasi GPS atau alamat IP. Biometrik diantaranya ada sidik jari, wajah, dan suara. Kebiasaan atau perilaku diantaranya contohnya riwayat belanja, histori pencarian. Ancaman terhadap data pelanggan diantaranya phishing. Penjelasannya email atau website palsu yang menipu pengguna untuk menyerahkan data. Malware, virus yang mencuri data dari perangkat. Selanjutnya ada insider threat. Karyawan internal menyalahgunakan akses data. Selanjutnya ada data breach. Sistem bocor karena celah keamanan. Selanjutnya ada bot attack. Mengambil data secara massal menggunakan skrip otomatis. Mode perlindungan data. Di antaranya ada enkripsi. Fungsinya mengubah data menjadi kode agar tidak bisa dibaca sembarangan oleh orang lain. Akses kontrol atau kontrol akses. Di antaranya fungsinya hanya orang tertentu yang boleh mengakses data. Data masking. Fungsinya menyembunyikan sebagai data. Contoh nomor telepon seperti 0812 7890. Backup berkala. Menyimpan cadangan data untuk pemulihan jika rusak atau terhapus. Audit trail. Di antaranya fungsinya mencatat siapa yang mengakses, mengubah data, dan kapan. Edukasi pengguna dan karyawan. Agar tidak bisa asal klik link email mencurigakan. Selanjutnya ada peraturan perlindungan data. Regulasi negara dan poin penting. Di Indonesia ada Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Negara Indonesia. Poin penting. Hak atas data persetujuan pengguna, denda jika bocor. GDPR dari Uni Eropa. Poin penting. Hak dilupakan, persetujuan eksplisit transparansi. CCPA dari California, Amerika Serikat. Poin penting. Hak menolak penjualan data, akses ke data yang dikumpulkan. Di sini ada studi kasus nyata di Indonesia dan juga global. Kasus Tokopedia 2020. Data 91 juta akun bocor di forum hacker. Penyebabnya kemungkinan celah pada sistem backend. Dampak reputasi anjlok dan pengguna sudah tidak percaya. Selanjutnya ada Facebook Cambridge Analytica tahun 2018. Di antaranya data pengguna disalahgunakan untuk iklan politik. 80 juta akun terdampak. Facebook didenda miliaran dolar oleh pemerintah Amerika Serikat. Lantas siapa yang bertanggung jawab? Di antaranya ada developer, manajemen, auditor sistem, dan pengguna.
Tanggung jawab developer diantaranya membangun sistem yang aman, tidak menyimpan data secara terbuka. Manajemen menyusun kebijakan keamanan dan SOP. Auditor sistem memeriksa kelemahan dan memberi rekomendasi. Pengguna menjaga akun sendiri, tidak berbagi OTP atau password. Siklus perlindungan data. Di antaranya ada pengumpulan, di antaranya hanya data yang dibutuhkan, penyimpanan, enkripsi, dan proteksi database. Selanjutnya penggunaan sesuai izin yang diberikan. Selanjutnya penghapusan jika data tidak diperlukan lagi. Selanjutnya pelaporan. Jika ada insiden, wajib memberitahu pengguna. Kesimpulannya, perlindungan data pelanggan adalah fondasi dari kepercayaan dalam dunia digital. Tanpa keamanan data, layanan fintech atau e-commerce akan kehilangan pengguna, terkena sanksi hukum, dan bisa bangkrut karena reputasi hancur. Audit sistem e-commerce dan fintech merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan, integritas, dan kepercayaan dalam ekosistem digital. Keamanan transaksi dan payment gateway menjamin proses pembayaran berjalan aman, mencegah penipuan melalui enkripsi, OTP, SSL, dan lain-lain. Fraud detection mendeteksi pola transaksi mencurigakan, mencegah kerugian akibat penyalahgunaan sistem. Dampak positif audit meningkatkan kepercayaan pengguna, mencegah kerugian finansial, menjaga reputasi perusahaan. Kita sudah sampai penutup. Audit bukan sekedar formalitas, tapi bukti nyata komitmen perusahaan terhadap keamanan dan etika digital. Kepercayaan pengguna adalah aset utama dalam dunia digital. Demikianlah pemaparan kami mengenai audit sistem e-commerce dan fintech. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya keamanan, deteksi penipuan, serta perlindungan data pelanggan dalam dunia digital. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.